Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maludin Taufik Ferdian. Saya mahasiswa Universitas Teknologi Digital dengan NPM 101216110. Saya akan memaparkan materi mengenai tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan atau corporate governance adalah konsep yang mengacu pada cara perusahaan dikelola dan diawasi. Ini mencakup struktur keputusan, hubungan antara pemegang saham, dewan direksi, manajemen, dan stakeholder lainnya dalam organisasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perusahaan dijalankan dengan cara yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kepentingan seluruh pihak yang terkait. Konsep tata kelola perusahaan meliputi berbagai aspek termasuk 1. Struktur organisasi. Ini mencakup pembagian kekuasaan, tanggung jawab, dan hubungan hierarki antara manajemen, dewan direksi, dan pemegang saham. 2. Transparansi dan pelaporan. Perusahaan diharapkan memberikan informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu kepada pemegang saham dan publik mengenai kinerja, keuangan, resiko, dan kebijakan perusahaan. 3. Pertanggungjawaban. Manajemen dan dewan direksi bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan perusahaan dan harus bekerja untuk kepentingan jangka panjang pemegang saham. Yang keempat, keadilan dan kepatuhan hukum perusahaan harus beroperasi sesuai dengan standar etika yang tinggi dan mematuhi sesuai peraturan dan hukum yang berlaku dalam industri dan yurisdiksi tempat operasinya. 5. Pengawasan dan pengendalian risiko. Proses pengawasan dan kontrol internal harus diterapkan untuk mengelola risiko dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur. 6. Yaitu keterlibatan pemegang saham. Pemegang saham memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan penting perusahaan dan harus diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan umpan balik. Tata kelola perusahaan yang baik membantu meningkatkan kinerja perusahaan, meminimalkan risiko, dan membangun kepercayaan di antara pemangku kepentingan. Hal ini sangat penting dalam menjaga reputasi perusahaan, menarik investor, dan memperkuat posisi perusahaan dalam pasar. Berikut adalah beberapa tujuan dan sasaran kunci dari tata kelola perusahaan. Yang pertama yaitu meningkatkan kinerja perusahaan. Salah satu tujuan utama dari tata kelola perusahaan adalah untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Ini melibatkan pengambilan keputusan yang tepat, pengelolaan risiko yang efektif, dan pencapaian tujuan bisnis yang ditetapkan. 2. Pengoptimalan nilai untuk pemegang saham. Tata kelola perusahaan yang baik bertujuan untuk mengoptimalkan nilai bagi pemegang saham perusahaan dengan memastikan bahwa keputusan dan tindakan perusahaan sejalan dengan kepentingan jangka panjang mereka. 3. Mengurangi resiko. Sasaran lainnya adalah untuk mengurangi resiko yang dihadapi perusahaan melalui implementasi praktik pengelolaan resiko yang efektif. Ini termasuk identifikasi, evaluasi, dan mitigasi resiko-resiko yang mungkin mempengaruhi kinerja dan keberlanjutan perusahaan. 4. Menjaga kepatuhan hukum dan etika. Tata kelola perusahaan bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan semua peraturan dan hukum yang berlaku dalam industri dan yurisdiksi tempat mereka beroperasi. Selain itu, perusahaan diharapkan untuk menjunjung tinggi standar etika yang tinggi dalam semua aspek operasionalnya. Yang kelima yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Salah satu sasaran utama
tata kelola perusahaan adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengembalian keputusan dan pelaporan. Ini termasuk memberikan informasi yang jelas dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan tentang kinerja perusahaan, kebijakan, dan praktik bisnis. Yang keenam, yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Tata kelola perusahaan yang baik bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya perusahaan, termasuk manusia, keuangan, dan fisik, untuk mencapai tujuan bisnis perusahaan dengan cara yang efisien dan efektif. Yang ketujuh, yaitu mempromosikan inovasi dan pertumbuhan berkelanjutan. Sasaran tata kelola perusahaan juga melibatkan mempromosikan inovasi dan pertumbuhan berkelanjutan perusahaan dengan menciptakan lingkungan yang mendukung eksplorasi ide-ide baru, investasi dalam riset dan pengembangan produk dan layanan yang inovatif. Melalui pencapaian tujuan dan sasaran ini, tata kelola perusahaan yang baik dapat membantu memastikan keberlangsungan dan kesuksesan jangka panjang perusahaan, serta membangun kepercayaan dan reputasi yang kuat di antara pemegang saham, karyawan, dan masyarakat umum. Unsur-unsur utama dalam tata kelola perusahaan meliputi 1. Dewan Direksi. Dewan Direksi adalah badan pengawas utama dalam perusahaan yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis dan pengawasan manajemen. Dewan Direksi biasanya terdiri dari individu yang dipilih oleh pemegang saham untuk mewakili kepentingan mereka. 2. Manajemen atau eksekutif perusahaan bertanggung jawab atas pengelolaan operasional sehari-hari perusahaan. Mereka melaksanakan keputusan yang dibuat oleh Dewan Direksi dan bertanggung jawab atas kinerja perusahaan. Yang ketiga, yaitu pemegang saham. Pemegang saham adalah individu atau entitas yang memiliki saham atau kepemilikan dalam perusahaan. Mereka memiliki hak untuk memilih anggota Dewan Direksi, menghadiri rapat pemegang saham, dan mendapatkan dividen. Yang keempat, yaitu kode etik dan kebijakan. Kode etik dan kebijakan perusahaan adalah seperangkat aturan dan nilai-nilai yang mengatur perilaku dan praktik bisnis perusahaan. Itu termasuk pedoman tentang konflik kepentingan, transparansi, kepatuhan hukum, dan integritas. Kelima, yaitu transparansi dan pelaporan. Transparansi mengacu pada keterbukaan dan keterangkasan dalam penyampaian informasi kepada pemegang saham dan pihak-pihak lainnya. Pelaporan keuangan dan non-keuangan yang teratur dan transparan adalah kunci dalam tata kelola perusahaan yang baik. Yang keenam, yaitu komite. Banyak perusahaan membentuk komite-komite khusus seperti komite audit, komite nominasi dan remunerasi, dan komite risiko untuk membantu Dewan Direksi dalam fungsi pengawasan tertentu. Yang ketujuh, yaitu kepatuhan terhadap peraturan. Perusahaan harus mematuhi semua peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku dalam industri dan yurisdiksi tempat mereka beroperasi. Kedelapan, yaitu pengelolaan risiko. Perusahaan harus memiliki sistem pengelolaan risiko yang efektif untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko-risiko yang dihadapi dalam operasinya. Kesembilan, yaitu keterlibatan pihak-pihak terkait atau stakeholder.
Tata kelola perusahaan yang baik mengakui pentingnya berinteraksi dengan pihak-pihak terkait seperti karyawan, pemasok, konsumen, dan masyarakat umum untuk memastikan berkelanjutan bisnis yang berkelanjutan. Yang ke-10 yaitu keadilan dan keseimbangan. Prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan harus diterapkan dalam pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya perusahaan untuk memastikan bahwa kepentingan semua pemangku kepentingan diakomodasi secara adil. Baik, sekian materi yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.